warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. I am Miss Norianti. I'll discuss you about Subject and verb. Jadi tema hari ini mengenai lesson 1, khususnya tema mengenai subject and verb. Bagaimana kita menjawab soal TOEFL yang berkaitan dengan subject and verb. Oke, introduction ya. Kita akan bahas mengenai introduction terlebih dahulu. Nah, di introduction, pengenalan awal. You know that a sentence in English should have a subject and a verb. Jadi maksudnya ini, kamu tahu ya bahwa sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris seharusnya memiliki satu subjek dan satu predikat. Nah, the most common type of problems, jadi tipe yang paling umum dari masalah that you will encounter, yang akan kamu hadapi in structure question, di soal-soal structure, di soal grammar, on the TOEFL test, di soal tes TOEFL, are related, berkaitan dengan subjek and verb dan predikat. Perhaps mungkin the sentence, kalimat yang di soal tadi, is missing either the subject, nah kehilangan atau hilang baik sebuah subjek, or the verb, atau kadang-kadang verb hilangnya ya, or both, atau keduanya, yaitu keduanya subjek dan verbnya hilang. Or perhaps the sentence has an extra subject or verb. Mungkin ada kalimat juga di kalimat soal memiliki kelebihan, jadi sudah berlebih ya subjek dan verbnya. Oke, example, contohnya kita lihat ya di number 1. Blah 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 was ringing continuously for hours. Nah, di sini kita lihat dulu, kita telah dulu ya. Nah, di sini kosong. Di soal bahasa Indonesia sama seperti soal bahasa Inggris juga ya. Nah, polanya sama, subjek, predikat. Jadi was ringing ini to be verb ing, yaitu ini predikat ya, verb ing. Kemudian ini adverb, ada ly, ada ly. For hours ini adverb of time, jadi kata keterangan waktu. Otomatis di sini kurang subjek ya. Nah, kita cek di pilihan jawaban. Di A ini ada ly. Ly ini adalah adverb ya. Berarti ini bukan. In the morning ini kata keterangan waktu, jadi pada waktu pagi hari. Kemudian the phone kemungkinan subjek ya. D juga the bells kemungkinan subjek. Nah, ini tinggallah C atau D, 50-50 ya. Nah, kita cek lagi di sini to be-nya tunggal ya. Was, jadi tunggal, singular. Jadi kita pilih antara C atau D. Nah, yang tunggal adalah C. Sedangkan D ini ada keyword S, ini menunjukkan jamak. Okay, the best answer is C. Next, kita lihat soal yang nomor 2 ya. Example yang nomor 2. Number 2, newspapers, bla bla bla, every morning and every evening. Nah, di sini kita telaah lagi ya. Newspaper ini subjek ya. Kemudian di sini kosong. Every morning ini kata keterangan waktu, and every evening juga kata keterangan waktu. Jadi kalau kita cek subjek, kemudian kosong, kemudian kata keterangan waktu. Nah, tips yang tadi adalah minimal ada subjek dan predikat ya. Berarti kita cek yang mana yang predikat. Nah, kita cek dulu yang A, delivery ini adalah kata benda ya. Nah, pengiriman. Nah, ini bukan jawaban, sedangkan kita cari kata kerja. Kemudian are delivered, yang B, to be verb 3. Nah, di sini ada verb ya. Kemungkinan ya, kita save dulu. On time, situ kata keterangan waktu, tidak ya. Kemudian regularly ada ly, ini kata keterangan, juga bukan jawaban, sehingga pilihan yang paling benar adalah B. Jadi kalau kita translate adalah koran dikirimkan every morning, setiap pagi dan setiap sore hari. Okay, the best answer is B ya. Selanjutnya number 3, the plane blah 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 landing at the airport in 5 minutes. Nah, sama juga kita cross check dulu. The plane ini subjek, kemudian ini kosong ya. Landing ini verb ya, verb ing. At the airport in 5 minutes ini kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Sehingga kalau kita cek di sini subjek, kemudian verb ing sudah lengkap ya, subjek verb ing. Nah, di sini kurang untuk kata bantu untuk landing. Kita cek dulu yang A.
Nah, di A ini ada it, impossible ya, double subject ya, sedangkan di soal sudah ada subjek. Kemudian di B juga ada subjek it, sehingga itu bukan. Nah, di C, nah ini double verb ing, tidak mungkin ya di kalimat soal itu double verb ing, kecuali ada conjunction atau kata hubung. Nah, yang D ada modal, kata bantu, will, akan. Kemudian ada be, kenapa ada be? Karena ada verb ing. Jadi kata bantu dulu untuk be, kemudian langsung verb ing. Jadi will landing. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, jadi tipsnya untuk mengenai subjek dan verb. Yang pertama tipsnya, to remember for this lesson, a sentence, jadi sebuah kalimat in English di dalam bahasa Inggris must have at least one subject. Jadi paling sedikit itu satu subjek and one verb, dan satu predikat. Nah, itu paling minimal, ada subjek dan predikat. The first thing you should do, jadi yang pertama sekali yang seharusnya kamu kerjakan, as you read a sentence, ketika kamu membaca kalimat soal ya, in the structure section, jadi di sesi structure, di grammar, on the TOEFL test, di tes TOEFL, is to find the subject and the verb. Nah, jadi yang tips yang tadi ya, jadi tipsnya kita cek dulu mana subjek dan mana predikatnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas object of preposition. Kita bahas yang pertama mengenai definisi dari object of preposition. An object of preposition, jadi objek dari kata depan, merupakan kata benda. Jadi di depan preposition itu, di depan kata depan itu ada kata benda, or a pronouns, kata ganti. Nah, di dalam bahasa Inggris itu kata ganti ada yang subjek, ada yang objek. Nah, di tema hari ini kita akan bahas pronouns yang objek ya. Ini temanya tentang objek. Nah, berarti dari I berubah jadi me, jadi objeknya me. Kemudian you, tetap you ya. Kemudian they menjadi them. She menjadi her. He menjadi him. Kemudian it, tetap it ya. Nah, we menjadi us. Selain itu, selain pronouns, bisa berupa nama orang ya, seperti nama Michael, kemudian Clara, dan seterusnya. Nah, kata-kata nouns and pronouns tadi comes after, muncul setelah preposisi, setelah kata depan. Nah, di dalam bahasa Inggris itu banyak sekali kata depan. Nah, di buku kita diberikan salah satu contohnya ya, in, at, of, to, by, behind, and on. Jadi silakan, ini banyak sekali kata depan. To form a prepositional phrase, jadi dia menjadi frasa kata depan. Contoh yang pertama kita lihat ya, the trip to the islands. Nah, to ini tadi preposisi ya, berarti ini dianggap object of preposisi. Jadi yang object of preposisi itu adalah the island. To itu preposisi, kata depan. On Saturday ini juga object of preposisi. Nah, on ini preposisi, kemudian Saturday ini adalah object of preposisi. Will last for 3 hours. Nah, for ini juga preposisi ya, sehingga 3 hours ini adalah object of preposisi. Otomatis kalau kita lihat example 1 ini, jadi ada 3 object of preposition, yaitu to the island, on Saturday, and for 3 hours. Oke, jadi tidak masalah ya di dalam satu kalimat itu lebih dari satu object of preposisi. Jadi tipsnya cek dulu mana yang preposisi. Contoh yang kedua, di sini ada pilihan ganda ya. Kita cek jawabannya apa. Nah, di sini ada to ya. To ini berarti preposisi. Kemudian Mike ini adalah object of preposisi, ini nama orang ya. Kemudian di sini kosong, was a big surprise. Nah, was ini berarti to be ya. Kalau di bahasa Inggris itu linking verb, dianggap verb juga. Ini kalimat nominal. Otomatis di sini kurang subjek.
Jadi ini jangan kamu anggap subjek, ini dianggap objek of preposisi. Kenapa? Karena ada to ya, karena ada preposisi di sini. Nah, kita cek mana yang subjek. Really ini adverb ya. Berarti ini bukan. Kemudian the party kemungkinan subjek ya. Funny ini kata sifat. When ini adalah kata hubung. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Selanjutnya kita akan bahas list atau daftar preposisi di dalam bahasa Inggris. Jadi banyak sekali ya preposisi dalam bahasa Inggris. Di sini saya urutkan berdasarkan objek saja. Ini yang paling sering masuk di soal TOEFL. Nah, ini A. Silakan nanti diingat, di sini semua ada kata preposisi, kata depan. Jadi about, above, across, after, against, along, among, around, at. Nah, ini yang kelompok A ya. Kemudian B, before, behind, below, beneath, beside, besides. Nah, ini beda ya. Kemudian between, beyond, by. Nah, ini semua adalah kata preposisi. Nah, yang cluster D, despite, down, during. F, for, from. I, in, into. L, like, and, near. O, of, on, out, over. Nah, ini yang antara A sampai U. Selanjutnya kita lihat yang S ya. Nah, di S ini ada since ya. Since ini merupakan kata preposisi juga. Kemudian T, through, throughout, till, to, toward. Nah, bisa toward, bisa ditambahkan S juga, towards. U, under, until, up, upon. Kemudian W, with, within, without. Nah, silakan ingat, ini preposisi yang sering muncul di soal TOEFL. Oke, kesimpulannya di poin yang kedua ini ya, tips to remember for this lesson, untuk mengingat lesson ini, jadi materi ini. A preposition, jadi kata depan, is followed, diikuti oleh a noun, jadi preposition itu pasti diikuti oleh sebuah kata benda, or pronouns, kata ganti ya, kata gantinya sudah kita bahas tadi ya, kata ganti objek ataupun kata ganti nama ya, that is called, yang dinamakan object of preposition. If, jika a word, jadi jika sebuah kata is an object, adalah sebuah object of preposition, dia bukan merupakan subjek, walaupun di awal kalimat itu dianggap objek. Jadi tipsnya, cek dulu mana preposisi. Nah, di depan preposisi itu pasti objek. Jadi jangan terkecoh gara-gara di awal kalimat kamu anggap subjek, padahal itu objek. Oke, selanjutnya biar lebih paham ya, kita bahas soal yang pertama. Mark Twain, bla bla bla, the years after the Civil War, the Gilded Age. Nah, di sini Mark Twain ini kan nama orang ya, ini pasti subjek. Kemudian ini kosong, the years ini objek ya. Nah, berarti di sini kurang verb ya, subjek predikat. Nah, di sini kata keterangan semua sampai dengan Gilded Age. Nah, kita cek ya, A, call, ini verb to. Nah, kemungkinan verb to ya, ini karena ada kata kerja, kita simpan dulu. Yang B, calling, verb ing. Nah, di dalam bahasa Inggris tidak boleh ya berdiri sendiri verb ing, kecuali ada to be atau kata bantu di depannya. Kenapa? Karena ini merupakan satu kalimat. Nanti di tema berikutnya, kalau lebih dari satu kalimat, silakan menggunakan verb ing. Nah, nanti ada tema berikutnya. Nah, di sini kita cek kan hanya satu subjek. Nah, berarti satu kalimat. Sehingga tidak mungkin langsung verb ing ya. Nah, C ada kata he. He ini subjek. Nah, sudah double subjek, tidak mungkin di kalimat soal. Sehingga bukan C. Di D juga sama ya. His ini kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan. Kemudian call ini merupakan objek ya. Berarti ini bukan. Sehingga jawabannya adalah A, call, verb to, verb ya.
Nah, kita cek nomor 2. Between 1725 and 1750, New England witnessed an increase in the specializations of bla bla bla. Kamu cek di sini. Ini kata keterangan waktu ya. Kemudian New England, kemudian ini subject, witness ini verb ya. An increase ini objek, kemudian ini kata keterangan of. Nah, di sini ada preposisi. Otomatis di depan preposisi kan harus objek ya. Object of preposisi. Objek of preposisi di slide sebelumnya yaitu berupa kata benda ataupun kata ganti orang ya. Nah, yang ada kata benda antara A ya. A, yang lain ini B ini verb ya. Karena ada yes nih. Ini tambah pertama occupy yang menggunakan y berubah menjadi i ditambahkan is. Ini verb satu ya, verb satu penambahan s satu is. Nah, di C ini bukan ya, ini subjek, sedangkan kita cari yang objek. It juga ini subjek, kenapa di sini ada verb? Kemudian ini baru objek. Nah, di sini salah ya. Sehingga jawabannya adalah A, occupation. Nah, setelah mendengar pembahasan mengenai subject and verb dan object of preposition, nah, tugas sekarang adalah mengenai kuis. Silakan nanti buka di Google Classroom kamu di bagian classwork ya. Nanti ada soal kuis 10 soal yang berkaitan dengan yang kita bahas pada hari ini. Sampai jumpa ya di Google Classroom. Thank you very much for your time. Good luck. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.